Informasi mancanegara pemirsa, di mana Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebutkan seluruh institusi Federal Reserve perlu dievaluasi secara menyeluruh termasuk soal efektivitas kinerja. Bessent pun menekankan pentingnya untuk meninjau kembali kinerja dan arah kebijakan The Fed ke depannya. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan bahwa seluruh institusi The Federal Reserve perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk efektivitas kinerjanya selama ini. Bessent sendiri menolak mengomentari laporan yang menyebut dirinya menyarankan Presiden Donald Trump untuk tidak memecat Ketua The Fed Jerome Powell. Ia mengatakan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Meski demikian, Bessent menekankan pentingnya meninjau kembali kinerja dan arah kebijakan The Fed, terutama mengingat apa yang ia sebut sebagai penyebaran ketakutan berlebihan terkait tarif, meskipun hingga saat ini hanya sedikit atau bahkan tidak ada dampak inflasi yang muncul. Presiden Trump dalam beberapa kesempatan telah melontarkan kritik keras terhadap Powell dan bahkan mendesaknya untuk mundur, terutama karena The Fed enggan memangkas suku bunga secara agresif. Dalam beberapa hari terakhir, Trump juga menyoroti proyek renovasi kantor pusat The Fed di Washington senilai 2,5 miliar dolar Amerika yang melebihi anggaran, menyiratkan kemungkinan adanya kecurangan dan menjadikannya alasan potensial untuk mencopot Powell. Lebih lanjut, Scott Bessent enggan memberikan tanggapan soal prediksi sejumlah pihak bahwa pasar keuangan Amerika Serikat bisa jatuh jika Powell diberhentikan dari jabatannya. Berbagai sumber, IDEX Channel. Beralih ke informasi komoditas, pemirsa, harga minyak merosot untuk sesi ketiga berturut-turut di Selasa di tengah kekhawatiran memanasnya perang dagang antara konsumen utama yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa akan menghambat pertumbuhan permintaan bahan bakar dengan mengurangi aktivitas ekonomi. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun di 0,9% menjadi 68,59 dolar Amerika per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI melemah di 1,47% menjadi 66,21 dolar Amerika per barrel. Adapun pemerintahan Trump menetapkan batas waktu 1 Agustus bagi negara lain untuk mengamankan kesepakatan perdagangan atau menghadapi tarif yang tinggi. Uni Eropa sendiri menjajaki serangkaian kemungkinan tindakan balasan yang lebih luas terhadap Amerika Serikat karena prospek perjanjian perdagangan yang dapat diterima dengan Washington memudar. Pihak Amerika pun mengancam akan mengenakan tarif 30% atas impor Uni Eropa jika kesepakatan tidak tercapai. Di mana pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya melemah usai rally panjang dalam 11 hari perdagangan beruntun. Indeks harga saham gabungan melemah terdampak profit taking saham konglomerasi yang sebelumnya menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah di perdagangan Selasa, terdampak profit taking setelah rally dalam 11 hari terakhir. Mengutip data Bursa Efek Indonesia via RTI, IHSG ditutup melemah 0,72% atau terpangkas 53,45 poin ke level 7.344,73. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak dari zona hijau ke zona merah dengan level terendah 7.344 dan level tertinggi 7.457. Dari sisi sektoral, sektor infrastruktur menguat sendirian 1,69%. Sementara sektor barang baku melemah dalam 4,36%. Diikuti sektor properti dan real estate koreksi 1,01% dan sektor konsumsi non-primer turun 0,85%. Saham-saham emiten konglomerat yang selama 2 pekan menjadi mesin penggerak utama IHSG mulai kehabisan tenaga dan balik menjadi pemberat kinerja IHSG. Saham grup konglomerasi Prajogo Pangestu menjadi pemberat utama pelemahan IHSG dengan saham PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT turun 7,95% di level Rp2.200 per saham dan menyeret pelemahan 11,80 indeks poin. Selanjutnya saham PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA ditutup melemah 5,36% di level Rp8.825 per saham dan berkontribusi atas pelemahan 11,25 indeks poin. Melengkapi 5 besar penekan utama kinerja IHSG ada saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM ditutup melemah 7,21% di level Rp2.960 per saham. Saham PT Merdeka Batteries Materials Tbk atau MBMA ditutup melemah 9,48% di level Rp525 per saham
dan saham PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS ditutup melemah 7,20% di level Rp438 per saham. Diketahui sebelum mengalami pelemahan di Selasa, IHSG secara kumulatif menguat secara terus-menerus selama 11 hari perdagangan beruntun, dengan indeks tercatat mampu menguat 7,76%. Dari dalam negeri, sentimen datang dari Rilis Bank Indonesia yang merilis data uang beredar dalam arti luas atau M2 di Juni 2025 mencapai Rp9.597,7 triliun atau tumbuh 6,5% year on year. Hingga dari Asia, sikap Bank Sentral Cina yang mempertahankan suku bunga di tengah sinyal perlambatan ekonomi. Berbagai sumber untuk IT Action. Dan selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, di pada bursa Wall Street berakhir bervariasi di perdagangan Selasa waktu setempat dengan S&P 500 mencatatkan rekor penutupan tertinggi, di mana menyusul penurunan tajam saham General Motors dan lonjakan Tesla ketika investor fokus pada laporan kuartalan terbaru dan tanda-tanda kemajuan dalam diskusi perdagangan Amerika Serikat. Pada perdagangan Selasa, indeks S&P 500 ditutup naik di 0,06% menjadi 6.309. Indeks Nasdaq Composite turun di 0,39% ke level 20.892 dan indeks Dow Jones Industrial Average menguat di 0,4% ke level 44.502. Langsung saja kita ke bursa saham Eropa. Updatean terakhir melemah pada perdagangan Selasa waktu setempat dengan saham Jerman mencatatkan penurunan satu hari terbesar dalam 2 bulan terakhir karena serangkaian laporan korporasi yang mengecewakan dan meredupnya prospek kesepakatan perdagangan Amerika Serikat Uni Eropa membebani sentimen. Indeks DAX Jerman turun di 1,09% ke level 24.041. Indeks CIC Prancis turun di 0,69% ke level 7.744, sedangkan FTSE 100 Inggris menguat di 0,12% ke posisi 9.023. Dan pemirsa, saat ini kami sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Leonardo Lijuwardi selaku Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Leonardo, selamat pagi, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Pak David. Ya, terima kasih Pak Leonardo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Leonardo, indeks harga saham gabungan secara teknikal kemarin berbalik melemah setelah rally dalam perdagangan 11 hari terakhir. Pak Leonardo, bagaimana Anda melihat posisi ini, pembalikan arah yang terjadi di tengah penguatan dalam beberapa hari beruntun? Apakah ini memang profit taking dan indeks harga saham gabungan sudah jenuh beli tidak Pak? Oke, kalau saya rasa saya memang setuju ya, dikarenakan mungkin nampaknya investor itu mulai profit taking, dan kalau kita lihat salah satu bobot besar di IHSG kemarin itu adalah sebenarnya DCI, namun karena disuspend dan nampaknya saya rasa memang dan belum bisa berhasil break jadi 7.400, jadi saya rasa memang ini nampaknya pelaku pasar cenderung untuk lebih ke profit taking, seperti itu saya rasa, Pak David. Baik, Anda melihat untuk arah pergerakan hari ini ada potensi pembalikan arah ke penguatan atau tekanan masih akan terus berlanjut tapi sudah terbatas? Oke, saya rasa memang untuk posisi saat ini selanjutnya IHSG mungkin akan menguji level 7.200 terlebih dahulu ya. Menurut saya seperti itu, dikarenakan kalau kita lihat memang candle-nya cukup solid ya kemarin itu ketika dia tidak bisa berhasil bertahan 7.400. Seperti itu saya rasa, Pak David. Baik, Pak Leonardo, kemarin indeks harga saham gabungan berbalik arah ketika dorongan dari sektor teknologi menurun ini. Bahkan mungkin dengan di suspend yang untuk DCI sementara ini dorongan terhadap teknologi juga minim, dan kebetulan juga beberapa saham lainnya, Wi-Fi, MTech, kemudian juga ada Buka, justru juga terdampak aksi profit taking. Bagaimana Anda melihat perubahan dari sisi rotasi ini? Apakah memang dorongan dari DCI sangat besar sekali sehingga ketika disuspend kontributor dari teknologi jauh mengalami pengurangan? Oke, saya rasa memang ini ya, nampaknya saya setuju ya, dikarenakan kalau kita lihat memang dengan suspendnya DCI ini juga memicu ini ya, trigger untuk ini ya, beberapa saham tersebut itu memang kemudian berada di zona profit taking-nya. Seperti itu saya rasa kalau kita lihat ya untuk seperti Wi-Fi, kemudian MTech, seperti itu Pak David.
Analisis dan rekomendasinya Pak, di tengah pembalikan arah dari beberapa saham teknologi, kita boleh ke WiFi Pak, ditutup Oke. 28.30 pada perdagangan kemarin, peluang untuk hari ini? Oke, kalau untuk WiFi nampaknya kalau kita lihat itu jika memang berhasil bertahan di angka 2.750 hingga 2.800 sebenarnya boleh coba dilakukan buy on weakness ya. Seperti itu ya. Dengan posisi penguatan yang sudah sangat signifikan oleh WiFi, kemudian kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam, tren bullishnya masih terjaga tidak Pak untuk WiFi? Oke, sebenarnya kalau kita lihat WiFi dengan banyaknya katalis yang nantinya Iya. ya terkait dengan eksekusi program internet rakyat ya, kemudian dengan ISP dengan merek Starlight, saya rasa perjalanannya masih panjang ya. Namun memang yang menjadi concern adalah risiko dari eksekusinya itu sendiri, Pak David, seperti itu. Baik, bagaimana Anda melihat peluang dari WiFi yang kemarin juga menembus level tertinggi terbarunya? Apakah ketika terjadi ada pembalikan arah ke menguat kembali, potensi all new time high-nya masih akan terbuka Pak untuk dicetak selanjutnya oleh WiFi? Oke. Ya, memang kalau kita lihat jika program-program nantinya ya, narasi-narasi yang dibentuk oleh WiFi ya terkait dengan jumlah pengembangan homepage-nya dan lain sebagainya, eksekusi dari ISP-nya dan itu sudah mulai membukukan pelanggan secara signifikan dan jika seandainya memang growth eksponensial itu terrealisasi, saya rasa perjalanan untuk membuka level all time high sebenarnya masih sangat jauh sekali, seperti itu. Baik, yang cukup menarik terkait juga dengan saham-saham di sektor teknologi Pak, ketika dari beberapa saham lainnya sudah melaju cukup kencang, tapi Goto tampaknya tidak bergerak kemana-mana. Ketika euforia sektor teknologi memimpin penguatan dalam beberapa hari terakhir dan kemarin terhenti, kontribusi dan pergerakan dari saham Goto tidak kemana-mana, bahkan masih bertahan di bawah level 60-an. Analisis dan rekomendasi Anda untuk Goto? Oke, kalau Goto memang saya rasa memang sebenarnya jika di bawah harga 60 sebenarnya sangat atraktif ya untuk lebih ke arah swing trade seperti itu ya. Mungkin dengan stop loss batasi di 55 ya seperti itu ya. Namun memang kalau Goto itu sangat butuh waktu sekali ya untuk kembali dan untuk kembali sebenarnya jika Goto itu bisa break level 59 Iya. itu sebenarnya sudah mulai menarik lagi sebenarnya. Seperti itu kalau untuk Goto. Baik, Secara ketika teknikal. tembus kembali ke level 59, buy on breakout di sana atau seperti apa rekomendasinya Pak? Boleh coba buy on breakout ya, mungkin dengan target pertama itu di area 63 ya, selanjutnya mungkin di area 64 dan 68 seperti itu kalau untuk Goto. Baik, selain dari kurangnya dorongan dari sektor teknologi di perdagangan hari sebelumnya, infrastruktur yang biasanya juga menduduki peringkat kedua dari sisi sektoral kemarin juga kurang memberikan kontribusi sehingga indeks harga saham gabungan pembalikan arah melemahnya cukup dalam Pak. Saham-saham grup Prayogo Pangestu sebenarnya kemarin lebih cenderung bergerak mix. Beberapa sahamnya ada CDIA masih melaju Pak, auto reject atas, kemudian brand kemarin juga masih menguat meskipun penguatannya juga terbatas di penutupan sesi kedua, tapi BRPT, Cuan dan PTRO justru mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah Anda melihat dengan pembalikan arah ini juga masih pembalikan arah yang cukup wajar dan session dari saham-saham konglomerasi untuk sementara terhenti atau masih akan ada lanjutan ketika dari perbankan big cap pergerakannya juga masih lesu sampai sejauh ini? Oke, kalau kita lihat memang dari grup Barito itu sendiri, saya rasa memang ini ya, karena memang naiknya terlalu spike-nya sangat cepat sekali dan oleh karena itu butuh konsolidasi dulu. Saya rasa memang mungkin akan rotasi, mungkin ke konglomerasi lain seperti Saratoga Group ataupun dengan Salim dan Bakri ya, seperti Dewa, BRMS dan Bumi. Saya rasa memang mungkin akan rotasi ke sana terlebih dahulu ya, seperti itu sembari menunggu zona konsolidasi yang baru terbentuk oleh saham-saham dari grup Barito seperti itu. Karena memang kalau kita lihat kenaikannya cukup signifikan dan memang nampaknya memang dibutuhkan pullback yang sehat dan konsolidasi yang sehat terlebih dahulu, Pak David. Baik, sebelum kita jeda Pak, singkat saja analisis dan rekomendasinya untuk CDIA. CDIA hari ini suspend ya kebetulan kalau tidak salah. Iya, betul. Okay. Dan kalau mungkin saya rasa memang mungkin boleh masih hold saja sih kalau CDIA seperti itu ya. Belum ada tekanan seller yang signifikan seperti itu. Terkait capaian mungkin dengan kapitalisasinya juga sudah nyalip BBNI Pak, masuk 10 besar ini untuk CDIA.
Oke, saya rasa mungkin untuk next target mungkin di harga 1.800 ya, mungkin Iya, ya seperti itu dulu ya. baik Memang penutup karena kemarin. ini